teman-teman, kita harus lanjut saja ya, karena waktunya sudah mulai semakin padat. Kita ini ngomongkan dengan mendefinisikan makna dalam dunia ekonomi, karena kita semua ini harus memikirkan tentang keuangan dan angka. Jadi, siapa kita hanya membutuhkan tentang makna. Jadi ini kita buka untuk dua-duanya dulu ya. Ini dunia yang serba cepat ini segala itu instan. Itu konten yang kita konsumsi, apapun yang kita jalankan, bisnis pun segala itu instan. Jadi sekali kita terjebak ada angka dan langsung percaya sih lebih short sighted ya, short term thinking. Mikirnya profit atau mikirnya mungkin jabatan. Nah, menurut Anda, kapan seseorang harus berhenti sejenak dan nanya dulu apa makna semua yang saya jalani, itu kerjakan ini, what's the meaning? Ini boleh mulai dari perspektif dulu. Deki lagi menyesuaikan kaki karena kakinya pendek, jadinya rada susah. Biar yang ini aja dulu, nggak fokus mas. Silakan. Duluan loh coach. Oke, terima kasih ya karena saya muridnya beliau harus ikut arahan beliau. Tadi sampai lupa pertanyaan. Mas Paul, makasih banyak. Teman-teman, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Tadi terkait dengan angka dan makna ya. Mungkin saya lompat dulu dikit gitu ya. Di perjalanan saya mungkin karena jadi CEO dari sebuah perusahaan financial platform, kita bikin aplikasi finance. Jadi sepanjang 20 tahun ketemu mungkin ribuan, mungkin ratusan pengusaha, ketemu bisnis dan urusannya selalu angka. Dan mungkin baru belakangan ini baru ngerti bahwa baru paham angka itu ternyata bukan tujuan tapi impact. Dan ngomongin impact itu nggak bisa kalau tanpa dimulai dengan ini tuh mau kemana sih gitu. Nah, dan itu baru belajar belakangan mungkin karena umur bertambah ya coach ya. Jangan sebut-sebut umur sama gue, boleh nggak? Boleh. Jadi mungkin karena perjalanan dan ternyata singkat dulu, ternyata dari sekian banyak perusahaan yang mungkin saya temuin, dari sekian banyak pengusaha yang saya temuin, mungkin kalau hanya bicara besaran angka itu bisa jadi beda-beda. Dan di pendeknya pemahaman saya dulu, kalau angkanya makin gede kayaknya makin happy, dan ternyata itu enggak. Mungkin gitu mas. Mungkin coach silakan. Kadang-kadang yang merah juga bisa bikin happy kok. Silakan coach. Udah sama. Mas Rene kan sering ini ya. Rene pepet etalik. Rene bukan Rene. Oke, Mas Rene ini sering mengatakan your job is not your career. Ini agak mirip sama sesuatu yang saya sering bilang ke saya juga bahwa do what you love and eventually ya ini akan semoga menjadi sesuatu yang jadi kerjaan. Bagaimana itu bisa ini dan bagaimana bisa memisahkan antara pekerjaan yang kita lakukan yang jelas demi paycheck, demi gaji setiap bulan, dan yang namanya panggilan itu ataupun mungkin sesuatu yang lebih saya definisikan sebagai passion untuk memberikan apa? Waktunya berapa lama? Bebas ya? Serius. Supaya ngobrolnya lebih asik, Paul nanyanya ini banget, scientific banget. Kita ngobrol aja kali ya. Makna tuh satu hal yang sering kita omongkan, tapi mungkin nggak paham maknanya. Karena makna itu sendiri is in Arabic. Makna, the word itself itu maknanya dahsyat banget. Do you know makna? Makna itu
kata dasar masdar bahasa Arabnya? Boleh bro, Boleh. yang punya bahasa di kiri soalnya. Tanpa royalti kali ini. Tanpa royalti. Tanpa royalti. Namanya ania. Jadi ania itu menarik banget. Dia itu inherent significance. That's the true meaning. Itu bahasa Inggrisnya. Inherent significance itu gini. Makna itu selalu ada, walaupun kita belum nemu maknanya. Yang memahami maknanya adalah pencipta. Our creator. Jadi kalau kita ingin memahami makna, pertanyaan yang harus diajukan, how is your relationship with your creator? Semakin kita punya hubungan yang baik dengan pencipta, dia yang maha tidak terbatas, dia yang maha pengatur, dia yang maha memberikan jalan, yang maha pengasih, maha penyayang, melampaui kasih sayang ibu kita saat kita masih bayi, maka makna itu akan muncul. Isunya adalah selama ini, lawan dari makna itu distraksi. Distraksi itu munculnya dalam bentuk angka kadang-kadang, tapi angka di sisi lain juga bisa jadi tanda. Tapi kerap menjadi distraksi. Setan-setan gepeng ini distraksi. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Orang beli biodiesel, tetangga. Yang ngitung cicilan kita, betul ya? Dan setiap kali kita bicara pekerjaan dan karir, sesungguhnya berapa banyak sih yang ngomongin itu tentang aspirasi? Lebih sering kita ngomongin tentang, kayaknya enak ya, kerja itu dibayarnya gede banget. Makanya tiap tahun ada satu tajuk nggak berguna yang saya baca. Pekerjaan paling menjanjikan 2026. Pekerjaan bergaji paling tinggi 2026. What does it mean? Paham ya? Jadi nomor satu kalau mau ngomongin bagaimana sih bisa memahami ya coach makna, pahami dulu the essence and the significance of your day. Bahwa hari ini masih dapat nafas, ada keistimewaan yang Allah titipkan di situ, tapi kita mungkin belum menguaknya, karena lagi-lagi makna selalu ada, walaupun kita belum menemukan. Oke, Allah question itu seandainya saya di dalam sebuah kerjaan. Demi uang, saya definisi perspektif saya hari ini adalah saya kerja di posisi ini demi dapatkan gaji supaya bisa saya hidup keluarga saya dan lain-lain. Apakah maksudnya saya harus lebih baik untuk menemukan makna di kerjaan saat ini, atau justru mencari jalur lain yang lebih cocok untuk hati hidup saya? Makanya tadi kan makna itu juga layer, jadi ada lapisan. Tadi waktu Paul bilang saya bekerja untuk dapat uang, ya untukmu yang baru dikuak adalah makna setiap saya bertransaksi saya akan dapat kontraprestasi. Tapi tadi kau juga menyebut dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi, uang itu buat apa ya? Oh, buat keluarga saya di rumah. Karena dirimu juga bisa pakai buat party, bisa dipakai juga buat hal yang nggak benar, tapi dirimu menggunakan ini untuk membiayai hidup keluarga. Itu lebih tinggi lagi. Ya, yang lebih tinggi lagi ada nggak? Ada. Makanya yang kita harus pahami bagaimana mekanika kita bisa meninggikan kesadaran. Guru saya namanya Sudirman Said, dia kasih ilustrasinya begini. The more you think about yourself, ini celakanya ya. Gua ngomong lebih banyak nggak apa-apa. Aman. Lu diliatin The stage is yours. Problem kita, Paul, setiap hari kita merasa pemeran utama dalam hidup ini adalah diri sendiri, betul? Bangun pagi, mikir nanti saya mau kemana, gue mau naik apa, gue makan apa, gue ketemu siapa, betul ya? Jadi sejatinya kita dilatih untuk hanya memikirkan diri. Jadi tingkat kesadarannya baru diri. Tapi orang-orang tertentu dia berhasil menembus itu. Nah, makanya yang saya maksud, Pak Sudirman saya itu bilang gini, kalau yang lo pikir tuh hanya dalam kapasitasmu, maka naik turun yang kau pikirkan adalah naik turunmu. Paham ya? Bolpen ini. Tapi kalau yang kau pikirkan keluarga, kau memikirkan keluarga, maka naik turunnya keluarga adalah naik turunmu. Jika kayak Ismail, Muhammad, yang dipikirkan adalah zahir, usahanya yang banyak itu,
maka setiap usahanya naik turun, itulah kenaik turun keluarganya, itulah naik turun dia. Dan lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Beruntunglah mereka yang memikirkan jauh melampaui dirinya. Bahkan sudah hampir-hampir tidak memikirkan dirinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kata-kata terakhirnya umati, umati? Apa untungnya dia mikirin lo sama gue? Nggak ada. But for him is everything. Nah itu yang dimaksud tingkat kesadaran. Jadi jawaban pertanyaan Paul tadi rada kompleks. Saya akan bertanya balik, tingkat kesadaran mana yang Paul pilih, dan disitulah akan jadi kebenaran. Ini jadi mulai kompleks buat pemikiran saya juga, karena seandainya saya memilih untuk cari pekerjaan di passion saya dan yang mungkin tidak menghasilkan lebih dari pekerjaan sekarang saya yang saya kurang passionate, tapi ke bawah dengan pilihan saya adalah yang lain-lain juga. Passion itu dari kata bahasa Latin, passio. In Latin itu passio. Passio itu artinya kurang lebih derita membawa nikmat. Paham ya? Jadi kata-kata ini banyak digunakan oleh kawan-kawan Kristiani untuk memberikan rujukan bahwa ada loh yang melalui penderitaan sedemikian rupa buat lu semua. Ya. In essence, buat kita memaknai passion itu penting, tapi nggak usah dipenting-pentingkan. Dan prinsip kedua yang harus dipegang adalah kebutuhan itu sudah dijamin. Tapi kita yang dijamin bukan oleh manusia, dijamin oleh Allah. Tapi problemnya adalah kita suka mempersamakan kebutuhan dengan keinginan. Jadi rumus terkait passion, gunakan yang lebih esensi, yaitu kalau saya menyebutnya syakila. Ya. Syakila itu predisposisi. Yaitu ada di Al-Isra ayat berapa bro? Nggak tahu, Ustaz. Ustadz Muhammad. Ada 3 ayat yang rentetannya kurang lebih begini. Inilah makhlukku yang bernama Al-Insan. Al-Insan adalah? No, Al-Insan itu kata sifat yang menyifati salah satu hal yang dominan tentang kita, yaitu lupa. Jadi sang pencipta bilang inilah makhlukku yang pelupa. Dia yang apabila ku beri keberlimpahan akan mengatakan apa? Effort gue tuh emang gokil. I have such a beautiful look. Network gue is powerful, baby. Betul? Tidak sekalipun dia menyebut aku. Tapi apabila kutimpakan dia dengan sedikit kesulitan, dia akan menyebut apa? Ya Allah, kenapa kau timpakan aku ujian sebesar ini? Sesungguhnya aku maha tahu dan dia tidak tahu. Masing-masing telah diberi syakilanya. Syakila itu apa? Ya, keunikan lo, bukan keunikan fisik inherent, tapi keunikan kenapa lo dilahirkan di keluarga seperti itu. Bapakmu kayak gitu, ibumu kayak gitu, kakakmu gak berguna kayak gitu, adikmu yang kayak begitu. Why? Karena ada misi yang Allah titipkan untukmu. Kalau kau bisa menguak syakila itu, maka semuanya akan jadi enteng. Semuanya akan dianggap sebagai panggilan, sebagai misi. Makanya tuntas ngerjainnya. Nggak butuh disemangatin. Kenapa? Karena udah clear. Nah, PR kita adalah mendapatkan clarity dari makna, inherent significance itu tadi. Di tengah distraksi. Kita geser dulu ke kesempatan dia. Gak usah geser, kayaknya enak banget ya dengerin. Lanjut aja. Tadi saya mau bahas sedikit. Gue pulang dulu ya. Saya mau bahas sedikit mengenai Zahir Internasional. Tadi ada 20 tahun, 30 tahun, 9 tahun. Iya. Tua juga. Alhamdulillah itu perusahaannya coach. Guanya belum tua. Kelas ini adalah percaya buat pemerintah sama Zahir Internasional. Ini perusahaan yang sudah berjalan beberapa dekade, sudah sebesar ini. Dimulainya secara organik, tanpa investor besar di awal. Nah, ini juga sesuatu yang menarik karena nowadays everything is startup, langsung mencari visi, venture capitalist. Tapi ini sesuatu yang membuktikan bahwa bisa ditumbuh, bisa menumbuh sesuatu
dari something small to something more lasting, sustainable. Ada makna atau nilai prinsipal yang mahasiswa pegang sehingga memilih jalan yang basically ada tadi yang instan karena ada mungkin yang tidak segala sesuatu harus instan boleh tapi kita kasih awalnya. Ya oke. Alhamdulillah ya taufik dari Allah pertama jalan yang Zahir tempuh mungkin kalau teman-teman lihat dari luar mungkin kayaknya keren banget ya, indah banget gitu. Dan kalau diajakin jalanin bareng mah nangis bareng tuh. Jadi Garuk-garuk aspal. gara-gara aspal. Jujur perjalanan sampai di titik ini dan mungkin sering diomongin nggak pakai investor karena kita melewati era dari 2013 lah sampai COVID gitu, itu hampir semua tech startup itu bikin untuk fundraising. Kadang-kadang PT-nya aja belum jadi, investornya udah deal gitu. Nah, lalu mungkin di Zahir jadi anomali gitu di industri seperti itu. Di perjalanannya Zahir ya awalnya sih sebenarnya gini, ujiannya banyak. Pada saat era investment itu mulai masuk, Zahir itu alhamdulillah dapat tawaran berkali-kali. Terus kita selalu pada akhirnya berpikir ketika mau memutuskan gitu, enak nih dapat duit banyak gitu. Wah ini enak banget di kantor kita bisa pindah di SCBD gitu kan. Wah semuanya fasilitas jadi oke, modal keren, apalagi masuk media ya kan dapat fundraising sekian gitu. Tapi alhamdulillah lagi-lagi ini sih taufik dari Allah lah. Kita tuh selalu dihadapkan pada pertanyaan yang apakah kalau ada investment masuk kita masih bisa mempertahankan value yang kita punya nggak? Gitu. Pada saat itu Zahir berusaha untuk walaupun kita nggak campaign di luar sebagai perusahaan Islam terus semuanya harus syariah gitu enggak, tapi kita di internal semampu kita dengan kemampuan dan iman yang terbatas gitu berusaha untuk bisa menjalankan ini semaksimal mungkin comply gitu sama urusan syariah gitu. Kita berusaha menolak beberapa klien yang memang kita tahu itu melanggar, terus ada banyak lagi lah gitu ya. Nah, ketika investor masuk, bargainnya adalah kita menukar gitu sebagian dari kekuasaan yang kita punya ya, atau veto yang kita punya untuk bilang tidak pada banyak hal yang populer. Pada saat itu misalnya orang mikir simpel banget, kalau Zahir terus kerjasama dipakai sama bank ketika ada orang-orang mau minjem bank nih beres nih urusan di klien kita jadi banyak gitu. Nah berkata tidak pada hal yang kayak gitu itu tidak mudah, apalagi kalau struktur kepemilikan, struktur pengambilan keputusan kita berbeda gitu. Alhamdulillah sampai hari ini kejaga gitu dengan segala perjuangannya yang jujur nggak mudah gitu, tidak mudah sama sekali. Tapi alhamdulillah Allah jaga dan jalan keluar selalu ada gitu. Ada fase-fase ketika kita nolak investor misalnya ya, kalau tadi dibahas investment, investor kita tolak gitu, oh udah kira sorry ya kita kayaknya nggak bisa nih, ya udah. Ya ujian tuh nggak berhenti di situ, 6 bulan kemudian bisa rasa nyesal gitu. Duh, coba ya, nah itu tuh setannya datang. Coba ya. Tapi alhamdulillah dari waktu ke waktu melewati fase ups and down itu kita berusaha untuk meyakini bahwa nggak mungkinnya nggak Allah nggak tolong gitu. Itu nggak mungkin gitu. Karena kita berusaha untuk meluruskan niat. Itu sih gitu ya, yang ya nggak gampang, susah banget gitu. Untuk balik lagi setelah dengan guncangan bisnis yang macam-macam,
akhirnya jadi bertanya lagi, sebenarnya gue mau jalanin ini tuh buat apa sih gitu, mau ngapain sih, gue mau kemana gitu. Nah itu baru sadar tuh mungkin setelah di sekitar 2017 gitu, 2018, investment lagi hot-hotnya, terus kita adalah jesol-jesolnya gitu ya. Tapi akhirnya terus mikir, sebenarnya kita mau ngapain sih gitu, mikir ulang gitu. Di situ kita mulai sadar bahwa yang kita kerjain ini tuh bukan cuma perkara cari duit, tapi kita tuh sebenarnya lagi membangun rumah. Kita bilang ke semua tim, kita di Zahir mungkin company kita nggak seperti yang di SCBD, gede-gede, mungkin gajinya nggak yang hebat-hebat banget, mungkin nggak yang tenar-tenar banget, tapi kita punya mimpi sederhana, gimana caranya kita bangun rumah yang membuat setiap orang di dalam sini itu tumbuh bersama. Ketika dibilang tumbuh bersama, seperti apa sih manifestasinya gitu ya? Kita bilang bahwa kalau lu adalah suami, maka ketika lu pulang ke rumah, lu menjadi suami yang baik, gara-gara kerja di perusahaan ini. Kalau lu adalah istri, maka ketika lu pulang dari sini, lu menjadi istri yang baik. Kalau lu adalah anak, maka ketika lu pulang, lu menjadi anak yang baik. Dan Alhamdulillah, Allah mudahkan tuh urusan kayak gitu. Sampai ada satu momen yang menurut saya nggak bisa lupa. Suatu hari ada satu staff saya itu datang bilang gini, Mas, aku tuh kalau nggak kerja di Zahir, mungkin hari ini aku nggak bisa ngaji. Masya Allah. Karena dia masuk, dia nggak bisa ngaji, dan dia merasa bahwa, oh karena di Zahir aku tuh jadi bisa ngaji. Nah buat saya akhirnya itu tuh kayak nampar gitu. Lo masih aja sih mau mikirin profit doang gitu. Ada sesuatu yang lebih menenteramkan dan membuat jiwa kita tuh bahagia banget gitu. Dan setiap kali ingat itu membuat rasa lelah berjuang tuh insya Allah bisa hilang. Gitu sih, Mas Bob. Ada sedikit follow yang saya ingin tanya Mas Sesal mengenai di perjalanan puluhan tahun ini, seperti yang dibahas, pasti ada momen-momen atau mungkin up and down. Nah, kita bahas down ini, kalau up sih perlu dibahas lagi. Tapi down ini sendiri dirasakan sama semuanya ya, upper management, always employees juga. But maybe pressure ini ada di pengusahanya sendiri karena responsibility-nya yang besar. Dan dari sekali perusahaan sering merasa kehilangan makna saat bisnisnya stagnan atau justru sedang overly busy, terlalu sibuk, jadi nggak lupa gitu, whatever you doing this course. What's the meaning of all this? Yang tadi bahas persis sama. Nah, jadi apakah ada atau bagaimana sistem seperti manajemen atau akuntansi sebenarnya bisa membantu pemilik bisnis menemukan jalan lagi ke jalur yang sebenarnya? Atau mungkin ada cara lain? Oke, ini hasilnya berat ya. Mungkin Coach Reni mau bantu juga. Enggak. Gini, tadi yang saya bilang, pada akhirnya kita punya keyakinan angka itu adalah impact, akibat. Itu dulu gitu. Jadi dulu kita mikir bahwa tujuan utamanya itu uang. Terus karena tujuan utamanya uang, maka dari bangun tidur sampai mau tidur itu yang dipikir hanya itu. Dan bahayanya itu membuat kita hampir-hampir atau dekat sekali untuk melakukan apa saja gitu. Ya udahlah, ya kan, nyenggol-nyenggol dikit gitu. Ya udahlah, sikat-sikat dikit kalau hanya itu gitu. Nah, ketika bisnis down, justru kita melihat bahwa itu adalah titik di mana kita harus melakukan refleksi. Bukan angka. Kalau kita balik lagi ke angka, nggak menyelesaikan akar permasalahan dan nggak mencari hikmah gitu. Tadi diskusi kita ketika melewati momen-momen itu adalah, pertama, salah satu yang saya ingat adalah
gak apa-apa ya bro, kurang lebih gitu, gak apa-apa bro, ini ngingetin kita supaya kita nggak sombong. Kalau kita up, kita playing God terakhir ya. Ini gara-gara gue jago men, ini kan karena gue sama strateginya. Ini kan karena gue. Nah, situasi itu membuat kita jadi sadar bahwa, oh, ternyata bukan itu. Angka tuh ya udah impact. Angka tuh pagar aja untuk melihat bahwa oh lu tuh kemana gitu. Dan kalau balik ke keuangan, accounting dan sistem, ketika saya ketemu sama banyak klien, kita ngelihat bahwa atau menyadarkan kembali bahwa ini tuh hanya untuk pagar, untuk track, tapi bukan sebagai tujuan utama. Saya baru beberapa hari lalu, kemarin kalau nggak salah ya, dari banyak contoh lah, kemarin ada calon klien yang setelah melewati fase bisnis yang lumayan, lalu dia sekarang punya visi misi yang baru gitu di perusahaannya. Dia bilang visi Allah. Jadi kita lagi membumikan visi company kita itu, visinya tuh visi Allah. Sehingga goal kita, matriks utama kita itu bukan angka yang diduluin, tapi yang lain, kebermanfaatan. Dia kayak dalam tanda kutip melegalisasi bahwa di perusahaannya itu ada sahamnya Allah ya sekian persen gitu. Dan itu benar-benar dihitung, dan itu dari tahun ke tahun dikumpulin. Dia bilang tahun lalu dari yang angkanya berapa ratus sampai jadi 6 miliar, sampai jadi berapa puluh miliar. Dan yang menarik, karena impact-nya makin besar, maka mimpinya dia untuk menjadikan perusahaannya dia semakin besar itu lebih kuat lagi. Gara-gara apa? Karena dia mau ngejar ternyata impact ini luar biasa bermanfaat. Gitu. Masih dapat Apa terus? Sephora lokal. rumus anti nganggur, di mana di dalam buku ini Mas Devi menerangkan tentang bekerja, bukan sekedar mencari kerja. Boleh jelaskan Mas Devi perbedaannya dan bagaimana bekerja itu bisa membantu seseorang melakukan privasi? Nggak mau jelasin biar beli bukunya. Sekarang saya panggil coach. 135.000 QRIS-nya nanti. Coach, what's the difference? Merancang dan mencari kerja, dan gimana merancang itu bisa membantu saya menemukan waktu yang lebih baik? Jawabannya ada di kata itu sendiri sebenarnya. Kan yang paling menyebalkan kan gini ya. Apa ya? Membahasakannya gimana ya supaya nggak kurang ajar ya. Sebel dengar orang ngeluh. Ya. Lucunya keluhan itu datangnya dari manusia-manusia, orang-orang yang merasa dia harusnya dapat kerja, harusnya dia dapat kerja tertentu. Ya. Di sisi lain, saya juga dengar keluhan dari organisasi, susah banget nyari tenaga kerja. 450.000 orang sarjana ke atas tiap tahun nganggur, dari 1,2 juta sampai 1,4 juta lulusan. S1, S2, S3 sampai S5. Atau S5, S3 sia-sia, itu S5. Iya kan? Bukan lo. Dia dokter beneran. Jadi kan lucu ya. Sementara untuk duduk di kursi sarjana, satu kursi sarjana itu ada 11 sampai 12 orang Indonesia yang nggak bisa duduk di situ. Menarik ya? Ya. Dan semua yang dipikirin adalah what I should get. Saya dari kampus baju kuning, ya. Sebel banget saya setiap kali mendengar harusnya saya dibayar 8 juta minimal karena saya lulusan UI, kan brengsek. Bego banget kan. Kenapa nggak minta 100 juta?
Kalau lo bisa ngasih gue 1 miliar, gue kasih lo 100 juta. Kenapa mesti ada kayak begitu? Jadi buku ini sebenarnya gini, ajakan kalau yang udah punya pekerjaan, syukuri dulu. Aku jadi teringat ada satu mentor di halaman berapa ya, Pak Kuntoro namanya, Al-Fatihah untuk beliau, Kuntoro Mangkusubroto. Beliau yang membangun kembali Aceh. Ini orang yang setiap kali kalau interaksi sama saya, gue ngerasa kayaknya gue pinter banget, gue penting banget, gue hebat banget. Itu hebatnya Pak Kuntoro. Dia selalu dengerin. Nggak kayak gue sekarang tukang ngomong gitu ya. Dan waktu itu saya lagi zaman startup gitu, Ismail. Terus komplain, kenapa begini, kenapa begitu, wah segala macam. Akhirnya tau nggak, Pak Kun bilang apa? Nih, I'm going to say to you now ya, boleh ya? Kawan-kawan yang ada di sini, bayangin kerjaan lo sekarang. Udah belum? Bayangin bos lo yang nyebelin itu, anak buah lo yang nggak berguna itu, rekan kerja lo yang nggak bisa diandalkan itu, udah belum? Gajinya yang kayaknya nggak adil, kerjaannya nggak pernah selesai, udah belum? Udah Paul? Oh lagi nggak kerja ya, selamat ya. Udah bayangin. Sekarang gue nanya, sebagaimana Pak Kun waktu itu nanya ke saya, mungkin nggak ada orang lain yang lebih muda dari lo, lebih cekatan dari lo, lebih agile dari lo, lebih berkomitmen dari lo, lebih mau dibayar murah dibandingin lo, yang bisa ngerjain kerjaan lo sekarang? Mungkin nggak? Mungkin ya? Bahwa lo mengerjakan pekerjaan lo saat ini, sebagaimana Paul duduk di sini, entah ini namanya pekerjaan atau gig atau apapun, itu namanya garis tangan. Garis tangan itu sudah diatur oleh Allah. Rumusnya cuma 2. Rumus pertama, tuntas sepenuh hati. Rumus kedua, sukacita. That's it. Jadi sebelum membayangkan, kalau aja gue duduk di kursinya Ismail, nggak akan mampu. Lu nggak duduk di kursi dia tuh artinya lu lagi diselamatkan. Ismail nggak duduk di kursi lo, Ismail lagi diselamatkan. Masing-masing dari kita itu udahlah antara ekspektasi sama reality. Nih ada garis yang namanya reality. Kalau garis ekspektasi lo di bawah, insya Allah lo waras. Tapi kalau garis ekspektasi lo di atas reality, insya Allah ya, gue jamin lo gak waras. Ya, lo bawaannya komplit. Jadi poin yang gue mau sampaikan di sini sebenarnya gini, ekspektasi itu keep it low, ya, supaya ruang untuk kewarasan lebih luas. Kalau bisa menata untuk bahkan nggak usah ada, ya, maka artinya lo akan punya ruang yang sangat sehat. Gitu aja sih. Oke, dapat jawab pertanyaan kedua dari 3 Udah selesai ya? Enggak, kebetulan memang salah satu yang saya ingin bahas adalah mengenai toxic workplace. Ya, jawabannya bisa yang begitu juga. Kan gini ya, di dunia ini, dalam kehidupan ini, ada korban nggak? Ada nggak korban? Kalau mau tahu yang namanya korban itu udah diceritakan oleh Allah. Semua nabi itu adalah korban. Nabi Yusuf, korban kakak-kakaknya, betul? Nabi Ibrahim, korban bapaknya malah, betul? Betul nggak? Coba, pernah nggak lo dengar Nabi Yusuf ngomong gini, ya Allah, my family is so toxic. I need to draw my boundaries to keep my mental health. Gak ada. Nabi Yusuf doanya gimana? Ya Allah, terima kasih kau telah menurunkan aku di garis keturunan Yakub dan Abraham. Ya Allah, terima kasih kau telah tempatkan aku di posisi terbaik. Bro, itu ngomongnya di bawah sumur. Itu ngomongnya pas lagi di dalam balik jeruji penjara. Nah, lu sama gue, so easy for us to decide that that guy, the environment is toxic. Are you sure yang toxic itu bukan lu? Are you sure yang toxic itu bukan cara pandang lu?
Dan kalau emang benar-benar toksik, jangan-jangan Allah tuh lagi nurunin lu untuk memperbaiki keadaan di situ. Kalau lo belum nemu keadaan baik, jangan ngeluh bro. Sis, tugas lo adalah memperbaiki keadaan. Atau move on. Bumi Allah itu luas. Ngapain ada di situ nyap, bikin hidup susah. Kalau emang udah, this is not for me, I cannot do anything to make any changes, I do what I can, sampai batas sekian, nggak bisa, move. Betul ya, Nin? Minta betul ya? Jadi, dengan kita melakukan itu, kita punya sistem penjagaan kewarasan yang baik. Saya mau ini, toxic ini bukan hanya terjadi di workplace, tapi sebenarnya di society kita. Di society kita, dan mungkin ini bisa masih selalu juga bisnisnya kan dibawa dengan secara organik dan perubahan kebutuhannya dan sekarang dunia sangat instan. Dan ada sebuah toksik pemikiran dan ini menarik karena saya baru saja mengalami proses nonton sebuah konten yang menyatakan bahwa semua yang mempush mendorong bisnis ekonomi ataupun usaha workers untuk achieve sukses di umur yang muda itu sebenarnya karena toxic mindset juga, karena ini memaksakan kita untuk tidak memikirkan hal-hal seperti makna dan apa yang kita pikirkan dengan mencoba untuk achieve sebuah langkah atau sebuah status saja. Contohnya mungkin seperti yang kita pikir. Jadi kita coba masuk ke list 10 orang yang sudah paling sukses di bawah umur 30 di mana justru bukan usahanya dalam 30 tahun, justru it takes time to grow something and to make it doing. Jadi how do we change this mindset? Atau mungkin nggak sih di dunia sekarang masih bisa berubah pola pikir orang agar mereka lebih memikirkan di sesuatu yang mereka kerjakan atau usaha yang menarik oleh sesuatu Oke. karena saya namanya perusahaan aja yang agak susah untuk melakukan itu. Apa solusinya? Ada? Oke. Pertanyaannya berat-berat ya, Coach. Bocoran ada yang nulis sih. Oh, ada yang nulisin. Oh, pertanyaan. Oke, Mas Paul, ini pertanyaan kalau ini ditanyakan ke saya mungkin 10 tahun lalu, mungkin jawabannya beda sama hari ini. Gitu. Waktu ketika kita mulai, terus mungkin sudut pandang masih cemen banget gitu ya. Sekarang sih masih cemen juga, cuman masih sempit lah gitu. Sekarang tuh ketika kita lihat ke belakang, kita tuh sering banget defined by others perspective. Gitu. Kita tuh ditentuin apa perspektifnya orang lain. Gitu. Dulu di startup, yang bayangin ya, startup tuh gini, ketika investor bilang, oke ya, kita sign, kalian akan kita kasih duit $100 juta invest. Tahu nggak apa yang terjadi? Baru sign. Terus di situ di kontraknya nanti dikasih tahu, kalau dalam waktu 2 tahun lu nggak bisa achieve angka sekian, ini jadinya hutang ya. Gitu. Dan lu boleh dapat $100 juta ini, itu bertahap ya, sesuai dengan persyaratannya banyak. Tapi begitu sign, besoknya mereka celebrate. Dan itu diglorifikasi. Terus kita mikir, ih gila dia bisa dapat tuh modal $100 juta, $200 juta, $50 juta, terus gitu. Nah kita kejebak, kita berpikir bahwa kita harus kayak dia. Standar gue adalah itu. Dulu mikirnya tuh gitu. Tapi belakangan jadi ngerti, hidup tuh nggak harus gitu. Dan jalanin company juga nggak harus gitu. Setiap orang tuh ada masanya. Setiap company juga ada masanya. Setiap
setiap pertumbuhan tuh ya polanya, fasenya tuh beda-beda. Barack Obama jadi presiden umur berapa, Coach? 42, 42. Barack Obama 42. Umur 50. Zoran Mamdani Nah, Zora umur berapa? 30 something. 34. Tapi umur 50 nggak ada kerjaan. Hilang namanya. Tapi bro kita yang sekarang umur 70, 4. 70. Bro yang mana? Presiden Trump maksudnya. 74. 74. 74 dia baru jadi presiden. Barack Obama di mana? Saya mau bilangin atau ngingetin bahwa itu jadi pengingat bahwa setiap orang itu emang fasenya beda-beda. Gue nggak harus sama ternyata sama orang lain. Ketika di konteksnya company, ketika kita punya kesadaran itu, kita jadi aware bahwa di level pribadi aja kan tadi di ayat berapa, Coach, yang ada kullu nafsin bisyakilati itu? Al-Isra 133. Al-Isra 133. Di company juga gitu. Jadi setiap kita itu punya keunikan, punya variabel yang untuk suksesnya tuh belum tentu sama orang lain. Di konteks company juga sama. Kita, misalnya saya sama Mas Pol, sama-sama disuruh dagang bakso. Dikasih modal sama 100 juta. Dikasih tempat yang sama. Kira-kira dalam waktu 1 tahun kemudian hasil kita bakalan sama kan? Kenapa? Somehow kita pasti punya uniqueness yang variabel-variabelnya itu akan mempengaruhi kesuksesan kita. Dan kesadaran bahwa ternyata goal gue nggak harus sama mereka. Kita tuh kejebak di situ. Dan terakhir, jadi aware, balik lagi pada pertanyaan yang paling basic. Kenapa sih sebenarnya gue mesti melakukan ini? Dan menemukan apa ya, menurut gue jawaban paling ultimate gitu yang mungkin bisa menghilangkan semua kegelisahan, kegundahan, kegalauan ketika kita nggak achieve, ketika kita lagi ups and down, lihat kompetitor kita, lihat teman kita lagi naik gitu. Allah tuh ngasih gue misi apa sih gitu. Nah ketika sadar itu, kita sadar bahwa kita tidak sedang berkompetisi dengan siapapun, kita itu hanya berkompetisi dengan diri kita. Di konteks company juga sama, goal kita itu bukan uang, kita punya mimpi yang insya Allah lebih besar dari itu, dan untuk itu, karena mimpi kita, visi kita beda sama company lain, maka sejatinya kita tidak sedang berkompetisi sama mereka. Kita sedang berkompetisi sama jalan yang dan mimpi-mimpi yang kita bangun. Gitu. Al-Isra 83 sampai 85. Al-Isra 83 sampai 85. Gitu. Jadi setiap orang punya uniqueness, setiap company juga pada konteks company juga begitu, sehingga nggak semua orang tuh punya track yang beda-beda. Mungkin saya bisa achieve A di umur 30, tapi mungkin umurnya nggak nyampe 60. Ada yang dia achieve sesuatu yang gede banget di umur 70, mungkin umurnya baru habis di 90. Jadi ya setiap orang ada jalannya. Terus itu ada kalimat yang juga banget sukses yang penting itu breakthrough ya, ada kayak udah jadi berbanding diri sendiri sama yang lain karena titik kesuksesan semua orang maksudnya berbeda. Jadi saya mau piggyback dari poin Mas Isman terakhir sebagai mungkin satu poin terakhir karena saya ini kesempatan buat satu pertanyaan sendiri juga. Sekarang saya introspeksi diri dari sini kita bahas tentang WLB work-life balance. Jadi kita tambah satu WLMB work-life meaning balance. Bagaimana untuk seseorang bisa, kalau buat saya sih ini lebih gampang easier said than done. Prioritas adalah course first, but itu gampang untuk dibahas. Tapi seberapa gampang untuk kita terapin itu sehari-hari sangat easy. Jadi gimana saat dari masing-masing mungkin dari Mas Ismail mengenai
cara terapkan work-life meaning balance agar kita tidak terlalu pekerjaan dan juga keluarga dan secara spiritual juga dari diri sendiri. Saya dulu nih yang jawab. Kita atau saya ya semakin hari semakin sadar bahwa kita tuh lemah banget lah gitu, lemah banget, dan kita tuh ya hidup itu ups and down. Lu mau bilang hari ini lu keren gitu, besok tiba-tiba akan terasa lu tuh buruk banget gitu, dan perasaan itu akan naik turun gitu terus gitu. Untuk ngejaga tadi ya supaya meaningnya tuh ada, lately mungkin di beberapa waktu terakhir sempat lihat satu konten gitu yang ternyata itu buat gue bagus banget gitu. Dia bilang gini, setiap hari begitu bangun pagi subuh gitu, bangun ingat dan sadar bahwa bilang gini gitu ke diri sendiri, dan emang gue coba gitu, ya Allah, aku serahkan hari ini, hari aku kepadamu, I'll do my best, tapi sisanya ya udah. Nah itu somehow meringankan gitu, ketika ada hal-hal yang jauh dari ekspektasi gitu. Tapi juga insya Allah tidak membuat jumawa dan sombong gitu ketika chief gitu, woi ini gara-gara gue gitu. Nah itu mudah-mudahan terhindar dari itu. Jadi mungkin kalau practically itu sih yang sekarang coba diingat-ingat gitu setiap hari, ya Allah, udah pokoknya hari ini aku serahkan kepadamu, then I'll do my best gitu. What's the question again? Give me advice how to have not just work-life balance, tapi juga work-life meaning balance. Dan what's the right way untuk prioritaskan semua hal yang seharusnya penting di hidup kita, menurut saya. I don't know how you run your life, so I have very limited information. I personally disagree with the concept of work-life balance. I think konsep itu absurd. Mencoba menemukan balance antara pekerjaan dan hidup tuh nggak make sense. Karena pekerjaan adalah hidup, bisnis adalah hidup. I propose a concept namanya work-life harmony aja kita sebut. So there's a harmony in what you do, and what you do is not, it can be dictated by you, tapi it can also be understood as you trying to understand what your creator wants you to do. Karena janji Allah itu jelas. Kalau kau ingin hatimu tenang, bisa kau urai sendiri, mau punya rumah itu, mau punya teman ini, mau punya apapun, atau kau biarkan aku yang mengurusmu. Ya kan? Makanya konsep kita tentang kegagalan dan kesuksesan, by the way, sukses itu artinya apa sih? Kan sering diomongin ya. What is it? Sukses itu it's a Latin word. Latin wordnya sucedere. Sucedere, you know what it means? What comes right after. Jadi abis makan suksesnya kenyang, abis olahraga suksesnya capek. That's it. Kenapa kita kemudian kata ini disandera menjadi satu konsep yang jauh utopia? Padahal it's not. Kata Allah gini, kalau kau ingin hidupmu tenang, do you want me to give the key to you, or do you want me to keep it for you? Tadi yang Ismail bilang. Makanya konsepnya Yahdi Kolbong. Buat orang-orang itu, doesn't matter dia gagal, dia sukses. Nggak penting, yang penting buat dia, is my creator pleased with me today? Karena dalam kegagalan, bisa jadi, is the most pleasing thing for your creator.
Sejak ada MRT, I don't have a car. I sold my car. Saya kemana-mana kendaraan umum. I walk dari MRT, my office is in Kuningan. Naik MRT, terus jalan dari Blok M, pulang ke Gandaria di sini. Almost every day I meet Pak Harun. Coba deh, dia Starling. Ya, I know his name karena suka ngobrol. Ini orang yang paling happy menurut gue. Ya. Setiap hari, Assalamualaikum, sehat. Just by seeing him, I'm so like, hati, hidup gue kayaknya, ya Allah nih beban berat banget, kenapa gue mikir ini, terus ngeliat dia langsung enteng. Bukankah orang-orang itu sudah dihadirkan di sepanjang jalan untuk itu? Makanya, if there's a piece of advice, have control over this, instead of this controlling you. Ya, dan miliki momen untuk punya genuine connection. Genuine connection, insya Allah, itu selalu the meeting in flash. Cannot be many, nggak mungkin. Lo nggak mungkin punya genuine connection 1000, nggak mungkin. Punya 2, cherish that. Karena that's the one yang akan defining you. Ketimbang kita mau coba ngelola 30 teman kita. Aduh, capek duluan. Miliki guru. Karena ilmu terbaik datangnya pasti ada sanatnya, ada gurunya. Miliki teman-teman yang nggak usah banyak. 1, 2, tapi baik. Sampai ke orang soleh nih, alhamdulillah, gitu kan. Kalau itu bisa dijalani, insya Allah baik. And that priority will find its way to be solved. Karena your creator wants ease for you. Kenapa kita gak dengerin itu? Thank you. Mungkin kita semua sesi Masya Allah. Saya akan menjadi sesuatu pertanyaan sangat menarik. Saya akan kesempatan untuk bertanya secara hadir. Dipersilakan mulai dari kamera dan langsung. Mungkin sebagai siswa gitu Pak, kalau akan diharapkan pada siswa kan saat ini kan dari karyawan, bisnis ekonomi dengan pendidikan banyak yang masuk itu bisa masuk. Kalau dari sekolah sendiri bagaimana apakah akan menunjukkan itu apakah mencari materi lain? Nah, di kesempatan ini kita bertanya sama coach ini. Kan kita langsung bersyukur ya coach, dan kita akan menyampaikan kita bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini di jabatan ataupun apakah sesuatu hal yang tidak terkait. Ketika ada manajemen yang harus mengambil keputusan untuk mengurangi beberapa karyawan, sehingga melakukan firefighting itu buat tidak nyaman karyawan. Jadi sehingga akan mengambil keputusan saya sendiri. Kursinya diambil, airnya ditutup. I hope you didn't do that, bro. No, I mean, Ya, bagaimana menurut ini kalau misalkan jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan kita juga bersyukur gitu, tapi kita kan ada harus ada korban. Kalau kita sebagai korbannya Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, bagus banget. Saya mungkin izin share sedikit cerita yang saya mungkin nggak bisa lupa gitu. Steve Jobs tuh pernah bilang gini, kalau aja saya nggak dipecat dari Apple, maka dunia ini nggak pernah punya Pixar.
sebagai perusahaan animasi dan teknologi animasi terbaik sepanjang masa di dunia. Steve Jobs bilang gitu. Dan itu nempel banget tuh di kepala saya. Gitu. Nah, saya tarik mundur. Pertama, layoff dan tidak, kita nggak bisa bilang itu satu bagus, satu enggak. Karena setiap company punya situasinya dan yang perlu jadi concern adalah caranya seperti apa, bukan layoff dan tidak. Gitu. Jadi ada momen-momen bahwa company harus melakukan itu, ya itu harus dilakukan. Dan apakah itu buruk? Belum tentu. Belum tentu. Apakah, kalau pertanyaannya tadi, apakah saya sebagai CEO pernah melakukan? Yes, I did. Pernah gitu. Dan itu, ya, saya melihatnya gini, itu ujian juga buat saya. Ketika melakukan atau mengambil langkah atau mengambil keputusan apapun ya, di konteks sebagai CEO, kita tuh ada di situasi di mana we have the power, rasanya tuh gitu. Peluang untuk curang, mengambil hak orang, tipu muslihat, gitu, strategi termasuk tadi wire firing itu selalu ada, gitu. Potensi itu ada. Dan justru ujiannya sebagai CEO adalah di situ, bukan hanya perkara melakukan layoff atau tidak. Dan di perjalanan Zahir ya pernah melakukan itu, dan itu jadi pelajaran mahal bahwa cara itu jadi penting banget, dan itu nggak selalu buruk gitu, insya Allah tidak selalu buruk, jadi tergantung perspektifnya. Dan makanya tadi saya buka dengan cerita bahwa Steve Jobs bilang, kalau saya tidak pernah dipecat dari Apple, dunia ini nggak akan pernah punya Pixar dan teknologi animasi terbaik. Gitu. Silakan, Coach. Cukup. This book is for you. Siapa nama? Ami. Ami. Mi, yang namanya muamalah itu rumusnya adalah ridho ketemu ridho. Dia kagak punya duit buat bayar kamu. So opsimu kalau emang dia khianat, dia nyebelin, angkat tangan aja jam 2 malam. Ya Allah, aku udah gak tahan sama bosku, ya Allah. Jadikan dia urusan malaikatmu, ya Allah. Gitu ya. Nih, apapun yang rasanya berat, ya bawa enteng aja. Ismail bilang itu benar. Jadi maksudnya Allah lagi tutup satu pintu, kita kesel banget, padahal lagi diarahkan ke pintu lain. Ya. Dan kalau if I may add just one thing, kata harusnya boleh dia coret nggak nih? Nih, harus bersyukur, harusnya dicoret. Karena kalau harus itu kita jadi kayak harusitis gitu tuh ya. Kena penyakit harus. Lo nggak bersyukur, ya bersyukur aja. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu kita di sini selesai, tapi semoga kalau mungkin ada waktu setelah ini mau masuk yang dari mau tanya boleh. Tapi saya ingin kembalikan dan kami sekali lagi pertama untuk Oh, makasih ya. Terima kasih. Thank you.